Perkenalkan, saya Talia Angelin dari Universitas Kristen Petra, jurusan Tax Accounting angkatan 2021. Perkenalkan, saya Stefani dari Universitas Kristen Petra, jurusan Tax Accounting angkatan 2021. Halo, perkenalkan, nama saya Alfonso Pramodita Kurniawan Cahyono dari Universitas Kristen Petra Surabaya, jurusan Sistem Informasi Bisnis angkatan 2021. Saya Adeline Eugenia Sunata dari tim 49 jurusan Tax Accounting angkatan 2021 Universitas Kristen Petra Surabaya. Perkenalkan, nama aku Felisa Sudibyo dari Universitas Kristen Petra, jurusan Tax Accounting angkatan 2021. Surabaya dikenal dengan nama Kota Pahlawan. Karena banyaknya kejadian-kejadian mengenai perjuangan bangsa Indonesia yang pernah terjadi di masa lampau, banyaknya peristiwa tersebut meninggalkan jejak bagi kota Surabaya. Namun, sayangnya, banyak jejak dari peristiwa-peristiwa tersebut yang berupa bangunan atau struktur tertentu dibiarkan terbengkalai dan hancur karena waktu dan perlakuan pihak tidak bertanggung jawab. Banyak dari tempat bersejarah ini lepas dari pengawasan pihak yang berwenang, yang berujung pada pembongkaran ilegal, penelantaran, dan sebagainya. Oleh karena itu, kelompok kami ingin menjelaskan mengenai salah satu dari banyaknya tempat bersejarah di Surabaya, yaitu Penjara Koblen. Penjara Koblen yang berada di Surabaya Utara tetap menyimpan sejarah yang cukup panjang. Di penjara ini tersimpan cerita di masa lalu yang masih terkait dengan anak muda di negara ini. Penjara Koblen didirikan sejak tahun 1930. Pada saat itu, pemerintah Belanda masih berkuasa atas tanah Surabaya dan membangun penjara Koblen ini. Penjara Koblen sempat mengalami beberapa kali pergantian kepemilikan. Pada awalnya, pemerintah Belanda memfungsikan bangunan tersebut sebagai basis militer sekaligus asrama bagi tentara Belanda. Ketika Belanda kalah dan tunduk oleh Jepang dan terusir dari Surabaya, penjara Koblen dikuasai oleh pemerintah Jepang. Kemudian Jepang mengubah bentuk fisik dinding tersebut. Pengubahan dinding penjara Koblen ini terjadi pada saat sistem Romusa berjalan. Penjara Koblen diganti kegunaannya menjadi sistem pertahanan serta penjara bagi orang-orang Indonesia. Di penjara tersebut terjadi pembantaian besar, yaitu pembantaian yang dilakukan terhadap anak Indonesia atau pemuda Indonesia melalui sistem Romusa. Pembantaian tersebut layaknya bentuk balas dendam terhadap para tawanan sebagai pembalasan atas hal yang sama yang dilakukan oleh Kido Butai terhadap rakyat Semarang. Penjara Koblen juga memenjarakan banyak orang yang kebanyakan merupakan kriminal dan pemberontak serta orang-orang yang dianggap tidak mendukung penguasa pada saat itu, yaitu Belanda dan Jepang. Salah satu tokoh nasional yang pernah mendekam di penjara ini adalah K.H. Hashim Asy'ari yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Beliau mendekam di penjara ini kurang lebih sekitar 3 bulan karena dianggap melawan pihak militer Jepang. Selain itu, banyak para pejuang yang juga pernah merasakan di penjara dan disiksa di penjara yang terkenal cukup kejam ini. Selanjutnya, pada 2005, beberapa masa bangunan penjara Koblen lenyap, sehingga yang tersisa hanya dinding pembatas tahan dan beberapa berkas menara pengawasan. Siapa sangka bahwa gedung yang dahulunya adalah penjara pernah berganti fungsi menjadi pasar buah. Meskipun hanya sebentar, lebih tepatnya bangunan tersebut dijadikan pasar buah yang bahkan cukup sukses pada periode 2010 sampai 2014 setelah dimiliki oleh salah satu perusahaan. Namun, karena alasan izin yang bermasalah, pasar buah itu berhenti beroperasi. Semakin tidak jelasnya penggunaan lahan eks penjara Koblen ini membuat keadaannya semakin parah. Terlihat seperti lahan penuh kerongsokan. Kini, lahan penjara Koblen telah ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya oleh pemerintah kota Surabaya, lebih tepatnya pada tanggal 26 September 1996. Penjara Koblen berlokasi di Kecamatan Bubutan, Surabaya. Namun sekarang penjara Koblen jika dilihat dari depan, bangunan ini sama sekali tidak terlihat seperti bekas penjara lagi. Pada beberapa bagian luar sisi bangunan telah banyak berdiri warung kopi. Sementara di bagian dalamnya
menjadi parkir mobil dan telah berdiri beberapa lapak pasar buah. Padahal di pintu gerbang, plat berwarna emas masih menempel kuat bertuliskan nama ex penjara Koblen lengkap dengan penetapannya sebagai cagar budaya. Betapa mirisnya nasib penjara Koblen yang kini telah dijadikan lapak jualan tanpa memikirkan sejarah yang telah terukir di sana. Setelah mengetahui salah satu cagar budaya yang ada di Surabaya yaitu penjara Koblen, dan setelah mengetahui apa yang terjadi kepada cagar budaya tersebut, kami harap agar bangsa Indonesia ikut melestarikan tempat bersejarah yang ada dan bukan merusaknya. Meskipun bangunan di sana telah sedikit demi sedikit berubah, hendaknya kita sebagai orang Indonesia tentu harus mengingat, menghargai, dan melestarikan sejarah yang ada di sana. Mari kita sama-sama melestarikan sejarah dan mengingat bagaimana Perjuangan para pahlawan demi negara kita, Indonesia. Indonesia. uh,